Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian peserta didik. Secara sederhana, peserta didik adalah seorang yang sedang ingin mengetahui sesuatu hal yang baru atau sedang melakukan belajar. Sedangkan secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Kemudian secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian ada juga pengertian peserta didik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Danim tahun 2010 menjelaskan bahwa peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, akan tetapi guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan menurut Hamalik tahun 2004 menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran, di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Selain itu, Abu Ahmadi tahun 1991 juga menjelaskan tentang pengertian peserta didik, yaitu peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik. Yang pertama, siswa. Siswa diartikan dengan murid, terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Derajat mengungkapkan bahwa siswa sebagai seseorang dengan kepribadian yang beragam dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh seberapa besar kemauan dari pribadi itu sendiri. Selanjutnya, murid. Murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang guru atau beberapa guru. Dalam Undang-Undang Pendidikan, murid merupakan bagian yang paling penting dari sistem pendidikan, sehingga indikator sukses atau tidaknya dunia pendidikan adalah keberhasilan atau kegagalan murid selama proses pendidikan. Murid diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang lebih baik sebagai bekal hidupnya. Selanjutnya ada pelajar. Secara umum, pelajar merupakan individu-individu yang ikut serta dalam proses pembelajaran. Dalam arti sempit, pelajar adalah peserta didik. Adapun perbedaan makna dari siswa, murid, pelajar, dan peserta didik. Murid lebih umum, siapapun dalam konteks berguru bisa disebut murid. Contohnya murid ngaji, murid pencaksilat, murid sekolah. Siswa lebih ditunjukkan pada murid pendidikan formal, terutama pada sekolah dasar dan menengah. Contoh siswa SD, SMP, SMA. Pelajar menunjukkan status yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Peserta didik konteksnya lebih luas, mencakup murid atau siswa maupun siapa saja yang sedang mengenyam pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dapat disimpulkan bahwa setiap anak yang bersekolah disebut siswa atau murid adalah sebuah kebebasan penggunaan kata dan makna.
Hanya saja dalam pemakaiannya semestinya konsisten. Jika menggunakan kata murid, maka menggunakan pula istilah orang tua murid. Tetapi jika menggunakan kata siswa, maka menggunakan istilah orang tua siswa. Ciri umum peserta didik. Yang pertama, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, namun anak merupakan bagian dari orang dewasa. Karena nantinya anak-anak akan beranjak menjadi dewasa melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Dikarenakan anak itu bukan miniatur orang dewasa, maka orang tua atau guru harus memperlakukan anak itu selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa, bukan sebagai orang dewasa. Akhir-akhir ini ada banyak tindakan salah yang dilakukan orang tua kepada anak. Misalnya dengan mendandani anak dengan dandanan orang dewasa, menggunakan make up berlebihan, berpakaian selayaknya orang dewasa, dan berperilaku serta berbahasa orang dewasa. Hal ini tidak tepat karena akan berdampak buruk pada perkembangan anak di kemudian hari. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan usianya. Demikian pula pada guru. Harus memahami bahwa anak adalah bukan orang dewasa yang diminiaturkan, sehingga dalam memperlakukan dan memberikan pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan usianya. Yang kedua, memiliki fase perkembangan tertentu. Anak memiliki fase perkembangan yang disesuaikan dengan usianya. Fase perkembangan pada anak ini menjadi acuan bagi para orang tua untuk bisa memperlakukan anak selayaknya sesuai dengan fase perkembangannya. Fase perkembangan pada anak ini dimulai dari masa bayi, anak-anak awal, anak-anak akhir, remaja awal, dan remaja akhir. Pada setiap fase perkembangannya, ada kemampuan khusus yang dicapai oleh anak. Setiap bertambah usia, maka fasenya naik dan kemampuannya pun meningkat, baik kemampuan kognitif, fisik, motorik halus, dan motorik kasar, bahasa, sosial, emosi, maupun beragama. Yang terakhir yaitu memiliki kebutuhan. Kebutuhan anak adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah. Salah satu bentuknya dengan pemenuhan atas hak dan pelaksanaan kewajibannya. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibedakan menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri khusus peserta didik. Menurut Tirta Raharja, tahun 1994 mengemukakan 4 ciri khusus peserta didik yang dimaksudkan, yaitu yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. 2. Individual yang sedang berkembang yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi. Yang terakhir, individu yang memiliki kemampuan mandiri. Oleh karena itu, pendidik harus memberi kesempatan dan mendorong peserta didik agar setapak demi setapak dapat berdiri sendiri dalam segala hal. Kemudian ada karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh dari lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Berikut beberapa karakteristik dari peserta didik. Yang pertama, anak senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD seyogianya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang-seling antara mata pelajaran serius seperti IPA, matematika, dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani atau seni budaya dan keterampilan atau SBK. Karakteristik yang kedua yaitu anak senang bergerak.
Berbeda halnya dengan orang dewasa yang dapat duduk berjam-jam, anak SD hanya dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi dalam jangka waktu yang lama dirasakan anak sebagai suatu siksaan. Kemudian karakteristik yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak bergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif, mempelajari olahraga dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara berkelompok. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu senang merasakan atau melakukan dan memeragakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasarkan pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, prajenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri. Sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, anak akan lebih memahami tentang arah mata angin dengan cara membawa anak langsung keluar kelas. Kemudian, menunjuk langsung setiap arah anginnya. Bahkan, dengan sedikit menjulurkan lidah akan diketahui secara persis dari arah mana angin saat itu bertiup.